di mana perusahaan kami itu bergerak di bidang alat masak sehat. Ya. Di mana Boleh senekor. nanti yang saya perkenalkan itu alat masaknya yang ini. Nah, terus ini kalau misalkan untuk contoh masakannya di sini Bapak Ibu ya, di sini saya membawa contoh masakannya mie instan. Tapi mie instan di sini saya sudah rebus dulu supaya bahan pengawetnya hilang. Yang kedua, mie instannya tidak terlalu lembek ya. Tuh. Kemudian ini saya tambahkan sayuran. Bahan yang kedua Bapak Ibu ya. Ini sayurannya nanti boleh dicampur-campur irisan sosis, daging cincang boleh. Kalau ini saya pakainya wortel, daun bawang, cabai merah Bapak Ibu ya. Tuh seperti ini. Nah, tapi Ibu kalau misalkan nanti di rumah dicampurkan irisan daging cincang lebih enak. Apalagi nanti kalau daging cincangnya Bapak Ibu dicampurkan 1 kilo ya. Enak pasti masakannya Pak ya. Ini kalau bumbunya Bapak Ibu, di sini saya pakai bumbu mie instan dari Mie Sedap Kare. Cuma nanti kalau misalkan Bapak Ibu buat masakan seperti ini di rumah, nanti bumbunya boleh sesuai selera Bapak Ibu ya. Bumbunya mau roiko, garam, sasa juga boleh. Ini Bapak Ibu sebelum saya masak di alatnya ya, Bapak Ibu sudah ada yang pernah membuat masakan seperti ini di rumah? Belum. Betul. Ya, Kalau cuma ininya sama telur. Ya. Namanya apa? milor. Telur ya. Ya. Tuh. Ini kalau misalkan Boleh Milo kalau. boleh ya. Selain biasa kalau orang Tapi lain. ini kalau misalkan di daerah saya, Bapak Ibu, ini masakan boleh dibilang omelet masakannya ya Pak. Omelet, martabak mie, pisang sayur boleh ya. Ini langsung kita tuangkan telurnya 3 seperti ini Pak ya. Nah, telurnya 3 ya, lembut Pak. Jadi langsung dinyalakan ya seperti ini. Nah, jadi yang saya mau perkenalkan di sini Bapak Ibu, jadi biasanya kan kalau misalkan di rumah Bapak Ibu itu kan kalau masak setiap hari itu kan harus menggunakan minyak goreng ya. Tapi kalau di alat ini nanti Bapak Ibu jadi untuk semua masakan jadi tidak usah lagi diolah pakai minyak masaknya Bu ya, Pak. Jadi di sini cukup panaskan alat masaknya saja. Nanti kalau alatnya sudah panas, nanti semua masakan bisa diolah di sini tanpa harus menggunakan minyak ya. Jadi untuk menghindari yang namanya kolesterol, asam urat, kesemutan itu kan awalnya dari minyak yang setiap hari kita konsumsi, Umi Bapak ya. Nah, kalau di sini nanti kalau misalkan alatnya sudah panas, langsung dituangkan Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini namanya kalau di Bandung darmintol ya. Ada yang tahu Bapak Ibu darmintol? Ya. Darmintol itu dadaran mie sama wortel ya. Jadi masakannya disingkat darmintol ya. Dadaran mie sama wortel. Tapi nanti kalau misalkan ibu bapak di rumah sayurannya pakai buncis, jadi masakannya beda lagi namanya mie ya. Kalau pakai buncis masakannya namanya darmicis ya. Pakai buncis. Kalau pakai bayam juga boleh nanti ya. Kalau pakai bayam ini apa namanya? Darmiyem. Kalau orang Bandung masakan suka disingkat. Tuh Mi, Pak. Jadi kalau misalkan di sini sudah dituangkan dibentuk sesuai bentuk alat masaknya bulat. Jadi nanti kalau misalkan untuk menunggu hasil masakannya di sini matang, waktunya di sini tunggu 5 menit. Jadi nanti kalau sudah 5 menit, nanti masakan bisa langsung dihidangkan atau disajikan ya. Terus juga nanti selain Bapak Umi di sini masak masakan ini, nanti kalau misalkan di rumah di alat ini mau masak masakan yang lain boleh Pak ya. Nanti kalau Umi mau masak di alat ini Bapak dadar telur, ceplok telur, kulit lumpia, martabak, terang bulan, terus wiko babat, bikin pelasan. Jadi di alat ini tanpa minyak goreng langsung. Terus juga yang setiap hari Bapak Umi di sini diolah goreng tahu, goreng tempe harus pakai minyak. 1/4 minimal Bapak Ibu ya kalau di wajan karena kan bentuknya cengkung. Tapi kalau di alat ini nanti Umi Bapak di rumah goreng tahu, goreng tempe, tahu tempenya langsung dikasih bumbu, terus tahu tempenya goreng di sini tanpa minyak. Jadi ketika dikonsumsi masakan itu rendah kolesterol ya, karena diolah di sini tanpa minyak. Terus ini yang selanjutnya, ini kita balik masakannya, Bapak Umi ya. Ada yang tahu cara balik masakannya? Nggak tahu. Biasanya pakai ini nanti kalau misalkan Umi Bapak mau atraksi di depan suami atau istri Bapak tercinta, ini masakannya goyang-goyang, lalu masakannya dilempar ke atas. Ada ibu yang ngatur kamu ya. Mau coba dilempar, Pak? Silakan. Ya, tumpah kalau jatuh ke bawah masakannya ya. Tuh. Tapi nanti kalau misalkan Bapak Ibu membaliknya tidak bisa dilempar,
dipotong dulu 2 bagian, terus 4 bagian, satu persatu dibalik boleh ya. Terus yang kedua, ini masakannya kalau tidak bisa dilempar tapi hasilnya ini mau utuh boleh pakai piring. Jadi nanti dorong dulu masakannya ke piring. Kalau nanti sudah masakan masuk ke piring, dibalik lagi ke alatnya ya. Cuma di sini saya mau coba untuk cara membalik masakan ini dengan cara dilempar. Ini Pak ya. Mudah-mudahan tidak jatuh. Iya, emang Pak. Tuh, Bapak Ibu sudah matang belum segini? Ya? Belum kayaknya tuh. Belum ya? Belum. Bapak Ibu ya, selain bikin masakan seperti ini, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu ya mau olah di sini sate juga boleh ya. Ini resep masakannya tuh. Boleh lihat. Jadi bakar sate juga bisa di sini, bakar ikan juga boleh ya. Nah, jadi tak usah lagi kipas-kipas, tak usah lagi menyiapkan arang tempat yang luas. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu nanti mau bakar sate di sini, cukup di dalam ruangan. Jadi kalau misalkan bakar sate, asapnya tidak keluar banyak. Jadi di dalam ruangan bakar sate itu langsung nyaman Pak ya. Jadi tidak usah lagi di depan teras, di depan halaman yang luas kalau untuk bakar sate. Nah, Ya, minumnya dikit. tuh ya, sebentar lagi. Itu juga Bapak Ibu alat masak yang barunya ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu alat masak yang barunya itu kalau misalkan diposisikan di kompor portable seperti ini bisa. Terus kompor gas LPG, kompor listrik. Bahkan kalau Bapak Umi ada kompor maju mundur di rumah, alat ini bisa digunakan ya. Sudah ada belum kompor maju mundur di sini? Ya. Kompor kayu Pak ya. Oh, kayu. Ya. Kalau di sini apa nih? Pawon. Pawon ya. Toman. Bisa digunakan ya. Tuh. Ini dicek dulu nih. Nah, sudah harum Pak. Nah, sudah harum ya. Ya, matang. Sudah matang. Nah, yang sebelumnya Pak ya. Oh, sudah ya. Ini saya coba balik. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak jatuh Umi Pak ya. Nah, ini nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau dilempar, goyang-goyang dulu masakannya. Bapak Umi. Terus posisi masakan jangan simpan di tengah. Dorong dulu sampai ke ujung alat. Nanti kalau misalkan masakannya sudah di ujung alat, baru masakannya dilempar. Saya hitung sampai 3 Bapak Umi ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 ya. 2. Bapak Uminya jangan berkedip ya. Langsung 3. Saya lempar masakannya ya. Seperti ini ya. Jadi hasil masakannya seperti ini Bapak Umi ya. Sama-sama seperti yang digoreng pakai minyak. Nah, sudah Tapi siap di saji. sini yang berbeda dengan yang digoreng pakai minyak di wajan, ini kalau masakannya disentuh tidak panas Pak. Masakannya disentuh tidak panas, cuma hangat ya. Silakan. Tidak panas ya. Tuh, Cuma anget. nah, jadi tidak panas. Minyak cuma hangat, Pak. Kenapa masakan di sini tidak panas? Karena di sini memasaknya itu tidak menggunakan minyak. Jadi yang menyebabkan masakan ketika digoreng di wajan hasilnya panas, itu minyak goreng masuk ke dalam masakan. Jadi Bapak kalau goreng-goreng di wajan pakai minyak, pasti hasil masakannya itu Wah, panas itu. ditiriskan, diserokan, nunggu minyak gorengnya turun dulu ya. Ya. Tuh, kalau di sini nanti disajikan masakannya bisa langsung ke piring karena tidak ada minyak gorengnya. Bapak Umi ini mau masakannya dipotong jadi berapa? 4. Ya, Iya, 4 atau Lebih enggak apa-apa. dipotong kecil-kecil Ya, lebih kecil ya. seperti pizza. Ya, bisa. Sudah siap saji ya. Sudah siap saji, dipotong-potong. Nanti kalau misalkan dihidangkannya mau dikasih saus tomat boleh ya. Cuman sausnya tidak saya bawa nih. Ya, ini nanti kalau misalkan untuk mengecek masakan yang bagian bawah matang atau tidak, nanti tinggal diangkat Bapak Umi ya, angkat masakannya terus goyang-goyang. Nanti seumpama masakannya digoyang-goyang sudah lepas, berarti hasilnya sudah masak. Tapi nanti kalau misalkan goyang-goyang lengket, berarti belum masak ya. Kalau ini sudah matang, nanti langsung dihidangkan, pakai piring langsung Bapak Ibu ya. Nah, jadi langsung pakai piring ditutup di atas masakannya, lalu tekan sambil diputar dibalik. Tuh ya. Jadi hasil masakannya seperti ini. Alhamdulillah siap saji. Terima kasih.